Ya, selamat sore kembali. Ya, tentu ini adalah video kedua saya. Ya, tadi saya katakan bahwa saya kenapa membuat bisnis bagi berkah. Perlu Anda ketahui bahwa bisnis bagi berkah itu bukan karena modalnya besar, bukan. Ya, sama sekali bukan. Bukan karena saya hebat juga bukan, ya. Tapi saya punya keberanian, punya tekad adalah bahwa saya punya visi misi membangun bisnis bagi berkah ini jangka panjang, ya. Terutama saya sudah canangkan dari 2016 sampai 2042. Ya, itu tekad saya, impian saya. Nah, dengan visi misi tersebut, saya mencoba mengelola bisnis ini dengan konsep jujur, amanah, transparan. Ya, jujur, amanah, transparan. Ya, memang tidak mudah sih yang namanya mencari teman, mitra yang jujur, amanah, tidak mudah. Apalagi bicara transparan. Ya, transparansi itu banyak orang yang mengatakan nggak usah jujur-jujur amat lah ya, tipu-tipu dikit lah ya. Tapi saya rasa itu bukan karakter ya. Jadi saya mencoba untuk mengamalkan konsep jujur, amanah, transparan itu dalam konsep marketing plan-nya ya. Jadi saya pada waktu mencoba memulai bisnis ini tentu hanya punya tekad dan pengalaman ya. Saya pernah bergabung dengan teman-teman sebagai owner juga, sebagai direksi. Ya tentu saya tahu di mana lemahnya, di mana kurang dan lebihnya. Nah, 2016 saya punya tekad ya, istri saya tadinya adalah seorang dosen ya. Tentu masih bekerja di satu kampus. Nah, saya minta berhenti untuk kita sama-sama jalankan bisnis ini, baik buruknya ya kita jalankan, kita enjoy, ya alhamdulillah kami merasakan bahwa menjalankan bisnis ini cukup enjoy. Ya tentu adalah ya stres-stres dikit ada ya, baik itu yang ditipu teman ya, yang ditinggalkan leader-leader, sudah disupport sana sini, itu ada aja ya. Nah, tentu dalam perjalanan 8 tahun ini, saya merupakan ini adalah satu prestasi. Ya, banyak teman-teman saya bangun bisnis dengan modal yang besar, cuma 2 tahun bertahan, 3 tahun bertahan. Bahkan ada yang membernya sampai 1 juta ID, 1,2 juta ID, 1,5 juta ID, saya tidak sebutkan namanya ya. Akhirnya bahkan CEO-nya sendiri dipecat ya, karena dia berkolaborasi dengan pabrik. Akhirnya CEO-nya dipecat dan dia bubar, padahal bisnis itu sudah 5 tahun ya. Jadi bisnis saya 8 tahun ya, bertahan. Saya usaha sendiri berdua sama istri saya sebagai komisaris sekaligus sebagai konsultan, sebagai penasehat dan lainnya ya. Nah, dalam menjalankan bisnis ini tentu semua ada di kepala saya ya, semua konsep pemikiran ke depan kayak apa ya tentu. Nah, di mana saya sebenarnya adalah ingin sehat ya, karena saya ingin kaya. Ini prinsip ya. Nah, bisnis ini dibuat sebuah konsep, tentu kalau setiap tahun ada perubahan atau 1 tahun 2 3 kali ada perubahan, itu menurut saya wajar. Kenapa? Karena sebuah konsep itu tidak ada yang kekal dan abadi, tidak ada yang selamanya terus bertahan dan semua bagus. Apalagi Anda tahu ya, bisnis sudah bagus-bagus, tiba-tiba ada leader bermasalah, macam-macam alasannya, leadernya berbohong, makan uang member, ya nipu dan segala macam, yaitu imbasnya ke perusahaan ya. Nah, tentu banyak leader yang minta support sana sini sudah dikasih, ternyata menghilang, pindah ke perusahaan lain, bisnis lain, itu banyak sekali ya. Dan saya selama 8 tahun sudah merasakan pengalaman tersebut. Tapi apakah saya berhenti? Tidak ya. Saya merasa bahwa toh saya tidak perlu gaji karyawan, saya tidak perlu punya kantor, saya tidak perlu urus izin sana sini ya, kecuali cuman PT. Kalau banyak teman-teman mempertanyakan ada nggak legalitas apa namanya itu, surat izin penjualan langsung, kalau dulu namanya SUPL, sekarang sudah berubah namanya ya. Ada yang menanyakan apakah sudah ikut AP2LI atau APLI. Saya katakan semuanya belum. Kenapa belum? Karena menunggu Anda sukses. Buat apa saya urus? Untuk diri saya, untuk perusahaan saya, nggak penting. Tapi buat Anda sukses. Kalau Anda sukses, saya urus itu semua. Tapi selama Anda tidak mau sukses dan tidak sukses di bisnis ini, buat apa saya urus? Nggak ada gunanya juga kita keluar-keluar biaya seperti itu. Ada orang bilang, ya kita kan siapin dulu rumahnya, lemarinya, kita siapin dulu perizinan lengkap dan lainnya. Belum tentu Anda join kok.
belum tentu Anda masuk, tapi pengeluaran saya sudah besar. Pertanyaannya satu, kalau perizinan semua lengkap, biayanya siapa yang tanggung? Saya? Bukan. Produk yang tanggung. Ya, harga produk dimasukin ke harga produk. Ya Anda tahulah, ikut Apli AP2LI 1 tahun 10 juta, 1 bulan 800.000. Anda tahulah si UPL urus pertama setahun, 2 tahun, habis itu 5 tahun. Berapa perpanjangannya? Belum kalau nembak. Karena kalau ngurus perizinan sendiri tidak mudah. Ya, jadi untuk itu yang penting adalah Anda kenal saya, 24 jam Anda boleh telepon, ya. Anda tahu saya, ini wajah saya penanggung jawab langsung, kita bisa ketemu di lapangan, ya. Setiap hari saya berkomunikasi baik di grup maupun personal. Tapi yang penting Anda, apakah Anda sukses? Apakah Anda mau sukses? Ya, ini semua kembali pada Anda. Jadi soal perizinan, ya Anda tanya kantornya di mana? Saya bilang, karena saya pernah join sama teman punya bisnis kantor bagus, ada karyawan dan lainnya. Anda nggak pernah hadir tuh. Mana ada leader yang hadir tiap hari? Karena leader bilang, saya kan bukan karyawan. Ngapain saya hadir tiap hari? Lalu saya buat kantor buat apa? Buat kantor bagus, mewah buat apa? Oh, supaya pede. Nggak perlu pede. Yang pede itu adalah bonusnya adalah mengalir tiap hari. Bonusnya lancar. Gampang kok. Kalau bonus Anda belum dibayar, Anda tinggal telepon. Subuh, pagi, siang, sore, telepon. Kok bonus saya belum dibayar? Gampang. Daripada ya punya perusahaan, ada kantor, ada karyawan. Alasan saya apa? Gampang. Karyawannya belum masuk. Karyawannya sakit, besok lusa ya dibayar. Hari Sabtu Minggu libur. Kalau di sini tidak ada kata libur. Selama Anda memang pantas dibayar bonus, ya kita bayar. Jadi prinsip dari bisnis adalah sukses dulu lah. Ya, nggak usah pusing-pusing. Jalankan saja. Anda suka produknya, Anda suka marketing plan-nya. Nah, kalau Anda nggak tahu, Anda boleh tanya. Ya, kita lanjut pada part ketiga.